everyone, back again at Cisareo Design and Science. Kali ini kita akan belajar mengenai hubungan antar himpunan. Oke, bagi kalian yang baru belajar ataupun kalian yang sudah belajar akan tetapi mungkin di antara kalian masih merasa kurang paham ataupun kalian ingin lebih memperdalam lagi mengenai materi himpunan, silahkan tonton video ini sampai selesai agar kalian benar-benar paham mengenai materinya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materinya. Yang pertama, hubungan antar himpunannya yaitu saling lepas atau saling asing. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan saling lepas atau saling asing jika kedua himpunan tersebut tidak mempunyai anggota persekutuan. Jadi kalau misalkan di antara kedua anggota himpunan ini tidak mempunyai persekutuan, maka saling lepas atau saling asing ya hubungan antar himpunannya. Oke, ini penjelasannya. Biar kalian lebih paham lagi, masuk ke contoh soal. Ini contoh soal. Kemudian, soalnya seperti ini. Tentukan hubungan antar himpunan dari A anggotanya yaitu 5, 7, 9, 11 dengan B anggotanya 2, 4, 6, 8. Oke, kita jawab. Jawabannya himpunan saling lepas atau saling asing ya. Karena kenapa? Karena tidak ada satupun anggota A yang menjadi anggota B ataupun sebaliknya. Coba kalian perhatikan, di anggota A ini tidak ada satupun anggota A ini dimiliki oleh anggota B. Begitupun sebaliknya, anggota B ini 2, 4, 6, 8 ini tidak dimiliki oleh anggota A. Ya. Kalian bisa lihat 5, 7, 9, 11 yang dimiliki oleh A ini tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Begitupun 2, 4, 6, 8 ini tidak dimiliki oleh anggota himpunan A. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini ya isinya. Oke, ke materi selanjutnya yang kedua. Oke, untuk yang kedua, himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Oke, kita ke penjelasannya. Dua himpunan A dan B dikatakan tidak saling lepas jika A dan B mempunyai anggota persekutuan. Tetapi masih ada anggota yang bukan anggota B dan ada anggota B yang bukan anggota A. Oke, ini penjelasannya. Oke, biar kalian lebih paham lagi, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal. Ini. Tentukan hubungan antar himpunan dari A anggotanya yaitu 3, 4, 5, 6, 7 dengan B anggotanya 4, 5, 7, 8, 12. Oke, kita akan jawab. Oke. Jawabannya himpunan tidak saling lepas atau berpotongan ya. Karena kenapa? Karena anggota 4, 5, 7 persekutuan dari A dan B ya. Coba kalian perhatikan, 4, 5, 7 ini dimiliki oleh kedua himpunan ini. Baik anggota A maupun anggota B ya. Ini ya. 4, 5, 7 ini dimiliki oleh kedua anggota himpunan ini, A dan B ini. Oke. Sedangkan anggota 3 dan 6 tidak terdapat di himpunan B ya, atau tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Ataupun 8, 12 tidak terdapat di himpunan A ya, dan anggota 8, 12 tidak terdapat di himpunan A ya. Bisa dilihat ya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi intinya ada anggota persekutuannya. Oke, bisa kalian lihat dan kalian perhatikan yang dibuletin sama yang biru itu anggota persekutuannya ya. Oke, sampai sini paham ya? Jadi ini isinya. Yang ketiga terakhir ya. Nih, dua himpunan sama. Dua himpunan dikatakan sama apabila kedua himpunan mempunyai anggota yang tepat sama ya. Ini. Oke, biar kalian lebih memahami lagi, langsung saja ke contoh soal. Tentukan hubungan antar himpunan dari A anggotanya itu ANDI dan B anggotanya itu DINA. Oke, kita langsung jawab. Dua himpunan sama. Oke, karena kenapa? Karena anggota ANDI terdapat di anggota B ya. Coba kalian perhatikan bahwa abjad ANDI ini sama ya dengan B, DINA.
namun untuk urutannya secara acak ya. Ya, beda ya urutannya, akan tetapi abjadnya itu sama jumlahnya. Tepat sama ya. Jadi ini dikatakan sama. Nah, sama ya. Meskipun urutannya berbeda. Yang anggota A ini diawali dengan A, yang anggota B ini diawali dengan huruf D ya. Nah, dikatakan ekuivalen karena jumlah anggotanya. Nah, jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B ya. Jadi jumlah anggota himpunan A sama dengan jumlah anggota himpunan B. Nah, ini seperti ini ya. Kalian bisa perhatikan meskipun di sini A, N, D ini terlihat berbeda, akan tetapi kalau kita lihat dari hurufnya ini sama ya. Jumlah hurufnya sama, anggotanya sama ya, maka dikatakan ekuivalen ya. Dan dua himpunan sama ya. Oke, sampai sini ngerti ya? Oke, mungkin cukup sampai sini penjelasan mengenai materi hubungan antar himpunan. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar channel ini bisa berbagi ilmu secara luas. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah kolom video ini. Oke, semoga video ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.